penyandang cacat, artinya mereka yang disandangnya. Nah, gitu. Begitu selanjutnya, sehingga di berikutnya kita memiliki payung hukum yang bernama undang-undang, itu ya, undang-undang nomor 4 tahun 97. Oke. Sahabat Ras FM, saya tidak sendirian tentunya. Hari ini juga saya ditemani oleh sahabat saya, Kang Ajat Sudrajat. Assalamualaikum Kang Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat, Ajat? ya baik Pak Yogi Matsuni, dan selamat pagi menjelang siang ya, sudah siang kepada sahabat-sahabat Ras FM di mana saja Anda berada. Harapan kita sehat. Betul ya, karena memang situasi sekarang ini sangat memprihatinkan mengenai kesehatan ya, terutama setelah pemerintah menetapkan ada pembatasan ini memang didasari dengan masalah kesehatan yang makin lama makin memburuk mengenai COVID ini gitu kan gitu. Nah, ini akhirnya ya kita mesti ngejaga lah kesehatan, begitu Pak Yogi Matsuni. Iya, berarti sesungguhnya yang terus aktif menjaga kesehatan itu ya kita. Iya betul, iya memang harus kita pribadi gitu kan gitu, terlebih ya bagaimana kita cara menjaga kebersihan kita. Ada 3 ya. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tentunya gitu. Tidak bosan-bosannya mencuci tangan terus. Betul, ya? Kalau kita Muslim, insya Allah kalau kita Muslim, orang-orang Muslim itu paling sedikit kita cuci tangan itu 5 kali sehari, paling sedikit. Belum nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ibadah lain ya, misalnya kita melaksanakan sholat sunnah, misalnya di kegiatan sholat duha gitu, kita kembali cuci tangan, terus nanti di zuhur, nah, dan juga nanti setelah zuhur kita kepengen baca Quran, masih cuci tangan lagi dengan bukan cuma tangan, bahkan seluruh anggota badan, anggota tubuh malah kita bersihkan setiap hari. Maka insya Allah kalau memang benar-benar kita mau mempraktekkan apa yang syariatkan oleh Islam, insya Allah kita terhindar deh dari COVID gitu. Oke. Itu tadi bahwa kesehatan adalah hakikatnya, yang menjaga kesehatan tentunya diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Sebagaimana saya ingat itu Kang Ajat, ajaran gubernur kita, Gubernur Provinsi DKI Jakarta ya, di hari libur ini tentunya tidak kemana-mana gitu kan ya. Betul. Cukup di rumah saja, terus kemudian ya sambil di rumah ya dengarkan terus, panteng terus. Betul, Ras FM 95,5 tentunya. Betul. Nah, tadi Kang Ajat, kata saya sudah memulai terkait dengan apa yang disebut cacat gitu ya. Sebetulnya dalam perspektif baik itu perspektif agama maupun perspektif HAM, itu kan kata cacat itu tidak cocok untuk manusia gitu kan ya, karena hakikatnya kalau saya bayang cacat ya gimana sih, udah kelas berapa gitu kan, gini mana itu Bang Ajat? Iya, sedikit kita kilas balik masalah penderita. Kalau kita kita bahas sedikit secara kasarnya, memang kata derita itu kata yang memang tidak mempunyai kemampuan, tidak punya harapan gitu kan gitu. Ya kalau kita lihat dari segi itunya sih betul. Misalnya seorang tunanetra, nah dia tuh dengan ketunanetraannya itu kan dia tidak bisa melihat. Dia sangat secara fisik, bukan secara batin, tapi secara fisik memang kita kelihatannya memang menderita gitu kan gitu, karena memang kita tidak melihat gitu kan gitu. Pada konteksnya sih betul gitu kan gitu, pada konteksnya betul. Tapi
akhirnya kita bisa memberikan memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa walaupun kita memang secara ininya kita menderita, tapi secara batinnya kita tidak, gitu kan gitu. Nah, makanya waktu itu memang akhirnya dari penderita maka diperhalus, akhirnya menjadi penyandang, gitu kan gitu. Nah, kenapa ini kok disandang, gitu kan gitu. Itu pun kadang-kadang itu juga jadi bahan pertanyaan. Kalau misalnya seorang TNI menyandang pangkat sebagai jenderal, itu kan menyandang juga tuh, menyandang terus menyandang guru, seorang guru. Nah, itu kan penyandang juga, gitu kan menyandang, gitu. Nah, itu juga sempat jadi pergolakan juga, tapi cukup lama ya, cukup lama waktu itu. Kata-kata penyandang itu dari tahun 80-an ya. Kalau 80 ke sono kan di tahun-tahun era tahun 60-an masih penderita. Nah, penyandang itu di 80-an sampai tahun ininya sih secara resminya itu di tahun 2016 secara resminya. Ya. Nah, sebetulnya kan gini, Kang Ajat, kalau tidak salah kita punya sebelum tahun 2016 itu ada payung hukum. Payung hukum itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 ya, yang memang di payung hukum atau di undang-undang itu masih menyebutkan kata penyandang cacat. Betul, karena memang itu juga produk dari pemerintah yang memang ada beberapa desakan dari beberapa luar negeri, termasuk negara Jepang waktu itu, karena memang kita giat-giatnya sedang bermesraan dengan Jepang karena teknologinya. Nah, itu ada desakan dari luar negeri supaya dibuatkan undang-undang penyandang cacat, gitu kan. Itu pun sebetulnya itu berkenaan dengan ketenaga kerjaan, bukan secara hak hidup keseluruhan, gitu. Jadi di situ hanya diatur masalah bekerja. Makanya ada PP tahun 98 kan itu, mengenai, dan itu pun mengenai ketenaga kerjaan, gitu. Secara ininya seperti itu, karena memang ya kalau kata orang dulu mah itu sih buat syarat doang dah, gitu kan gitu. Gitu supaya kita ini, nah di era selanjutnya terus kita berjuang. Nah, itu di tahun 98 sampai ke sini ada kata-kata banyak sekali. Sebetulnya yang paling awal selain penyandang cacat, yang paling awal tuh difabel. Differentiability yang yang waktu itu yang mendengungkan adalah Mas Kang Farid Pakih waktu itu. Di dosen UGM. Nah, itu cukup lama itu. Nah, di kata disabilitas itu di awali ya dari resolusi PBB kan ya, kalau nggak salah ya. Resolusi PBB, terus ada CRPD dan segala macam. Nah, baru ada kata-kata disabilitas, gitu kan gitu. Nah, kata-kata disabilitas, nah itu pun sebetulnya masih ini juga, kita masih banyak perlu pemahaman, dan juga banyak juga perbedaan. Kalau menurut ada beberapa teman bahwa orang dalam dalam kekurangan itu, kalau menurut mereka itu nggak mestinya terbatas, gitu kan gitu. Mereka juga bisa melakukan apapun, jadi nggak bisa dikata disabilitas, gitu kan gitu. Tapi ada juga yang ini difabel, nah, semua orang juga sama, berbeda kemampuan, gitu kan gitu. Nah, itu jadi sampai sekarang malah undang-undang ini udah resmi, ini masih masih dalam, kalau misalnya ketemu kita masih berdebat lah dengan istilah-istilah itu. Gitu. Baik, saya pikir apapun namanya gitu, baik itu difabel, deform ability atau disable atau disabilitas, ini adalah mencerminkan bahwa secara bahasa bahwa ini kan menyingkirkan kata cacat itu juga cukup berat. Betul. Gitu kan ya di masyarakat, gitu kan ya, bahwa ketika melihat seseorang misalnya yang tunanetra atau dengan yang lainnya, tunarungu bicara atau daksa atau mental dan gerahita, saya pikir itu masih
pandangan masyarakat itu, oh dia anak cacat, nah gitu kan gitu. Nah itu artinya menggeser dari kata itu ke apa gitu difabel, apa gitu disabilitas gitu kan, itu juga memang sungguh perjuangan luar biasa. Iya. Nah ini Kang Ajat, bicara tentang ya apa namanya different ability, berbeda kemampuan atau disabilitas, itu kan setiap manusia apa atau kita itu mempunyai hambatan gitu kan ya. Hambatan yang apa namanya yang ada, misalnya saya, Kang Ajat, atau mungkin ada teman-teman yang lainnya yang tunanetra, itu kan hambatannya dalam melihat gitu kan. Kemudian teman-teman kita tuli atau yang disebut tunarungu wicara juga hambatan dalam sensorik, pendengaran dan juga bicara. Oke, itu mungkin nanti kita bahas Kang Ajat setelah yang berikut ini gitu ya. Pantang terus di Ras FM 95,5 Jakarta.